bagian daripada sedekah. Sedekah ini adalah doa orang yang mati setiap hari. Setiap hari ada yang wafat, setiap hari ada yang meninggal. Ketika roh sudah naik sampai di tenggorokan, roh itu meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan saya hidup kembali untuk melakukan sedekah yang ayah ibu lakukan. Bagaimana firman-Nya? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya boleh, Engkau masukkan kembali roh ke dalam tubuhku, ya Allah. Masukkan kembali. Izinkan saya hidup ke alam dunia semenit saja, sebentar saja. Aku ingin melakukan amal soleh dan memperbanyak sedekah. Nah, itulah insya Allah Bapak ibu saya, kakak-kakak saudara saya, semua yang datang pada hari pertama sampai hari ini, bahkan seterusnya nanti, saya minta kita semua, insya Allah Allah akan gantikan dengan umur yang panjang, amin. Allah akan gantikan ayah ibu dengan kesehatan, amin. Dan insya Allah akan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, termasuk wabah virus yang lagi melanda kita saat ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Sama-sama. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Bapak ibu kakak saudara majelis takziah yang dimuliakan Allah, sebelum saya lanjut ceramah, saya ini ada istilah baru yang diberikan kepada saya oleh masyarakat Gorontalo. Saya ceramah beberapa hari yang lalu di Taludaa, Biluhu, Mananggu, Paguyaman, Wonosari, Bongo, Tiga Poso, dan lain-lain sebagainya. Saya ceramah hampir di separuh wilayah Indonesia ini, saya sudah ceramah kemana-mana. Tapi di Gorontalo saya mendapat istilah dengan julukan Uskom, Ustadz Komandan. Saya panggil MC-nya ibu, dia main Uskom Botiwolo. Apa Uskom ini? Dia bilang Uskom itu Pak adalah Ustadz Komandan. Saya jawab, Jo, dia ada apa boleh ambil. Kemudian yang kedua, bukan Uskom lagi, tapi dia balik menjadi Komus. Komus lagi. Saya tanya, ibu di sana Uskom, di sini Polikomus. Apa itu? Katanya kalau Komus itu Pak adalah Komandan Ustadz. Oh, saya jawab, tidak apa-apa, asalkan masih ada ustadznya. Tapi jangan semua jadi kosmos megikom saya. Semua jadi alat pemanas nasi saya akhirnya. Jadi saya jawab ini, mana yang duluan? Ustadznya atau polisinya? Saya adalah Abnaul Khairat, alumni Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu. Saya adalah murid langsung dari Habib As-Saggah bin Muhammad Al-Jufri. Sayalah murid yang kecil dari SD, sudah dibawa kemana-mana oleh para habaib ke seluruh pelosok ini, sehingga sudah sayalah yang sekarang ini menjadi ustadz yang menjadi seorang polisi. Ustadz yang polisi. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya saya mau tanya lagi. Sekarang ini saya melihat jam 4:30, ayah ibu. Kira-kira berapa lama waktu saya ini? Ya? Ya? Sampai maghrib. Nah, ya. Kakanda saya yang ada dekat pagar mengatakan sampai maghrib. Orang tua saya di depan saya 5:30. Sekarang ini kalau ustadz ceramahnya lama, berarti ustadz tidak tahu diri. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sekarang berhadapan dengan dua dilema. Dilema yang pertama, ustadz ceramah lama tidak tahu diri. Yang kedua adalah pansuk di depan bapak ibu kiri dan kanan. Percaya, kalau sudah lama sedikit lagi, pandangan bukan ke sini lagi, tapi mulai ke arah Gua Bugis dan Santan Pogi-Pogi. Di mana-mana saya melihat biasanya, jangankan itu bapak ibu, satu contoh saja. Saya imam di Masjid Agung Baitur Rahim. Setelah saya sholat, orang tanya, Ustadz Akmal, kenapa antum baca ayat tidak pernah panjang? Baca doa tidak pernah lama. Saya jawab, karena saya mengerti dan paham bahwa di belakang saya orang tua berbeda umur dan berbeda usianya. Saya tidak mau baca ayat lama-lama. Kenapa? Karena kalau saya sudah panjang, maka oma dan opa akan totokori. Dia akan goyang ke kiri dan goyang ke kanan. Contoh saja, kalau kita masuk di tarawih 20, ketika imamnya mulai sar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalau begitu cepatnya dan nadanya imam, kita semua berkata dalam hati, Masya Allah, gagah ini imam, mantap, gas, tancap. Kalau saya imamnya cepatnya begitu, saya jamin yang top bukan saya,
Tapi yang top siapa imam yang undang saya datang ke Marisa? Pak Ustadz, bagus nih itu, gak ada dia. Kalau boleh undang lagi dia. Tapi coba kalau saya imamnya begini, mentang-mentang saya juga qari. Tadi yang membacakan kalam ilahi itu tadi tidak asal baca. Itu ada tangga nadanya. Ada bayati, ada hijaz, ada nahwan, ada soba, ada ros, ada jiharga, ada jawabul jawab. Dia tutup lagi dengan bayati. Nah bayangkan kalau saya imam 20 rakaat, saya imamnya begini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan kalau saya imamnya begitu, apa kata ibu-ibu lagi? Bukan main Ustadz Akmal Kapolsek apa? Gagadaan nadanya, madelu nada ringtone, Pak. Bagus, tapi baru bismillah ente Pak, so 1 jam. Bagaimana selanjutnya? Percaya malam itu kita banyak yang datang. Tapi ketika besok malam saya diundang imam lagi di situ, maka saya jamin hanya Pak Sekcam yang datang sendiri. Yang lain kemana? Dia sudah pindah di masjid yang lain. Kenapa demikian? Karena yang ketawa already pengalaman, suka yang cepat-cepat begitu. Kemudian kalau ceramahnya juga sudah mulai lama, biasanya ada 2 batuk yang berbeda. Batuk yang pertama itu normal. Bagaimana Ustaz? Itu normal. Tapi kalau ada ekornya berarti itu kode Ustaz Akmal. So boleh jo, selama itu. Bagaimana batuknya? Itu. Kenapa? Karena Ustaz pengalaman, tahu diri. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah. Almarhum Kamani Abdul. Saya bertanya singkat sama orang tua kita yang ada di depan saya. Almarhum ini sangat rajin ketika ia bekerja. Hampir semua ia lakukan. Almarhum tentu bukan langsung menjadi seorang anak yang soleh. Dia tentu dulu mundur ke belakang. Setelah dia maju, dia menjadi seorang suami yang soleh. Kemudian dia pernah menjadi status sebagai seorang ayah yang soleh. Dari mana dia pertama? Mari kita tarik bagaimana peristiwa manusia pertama kali. Ketika ia pertama di alam rohiyah, ketika di alam ruh berapa lama? Dia antri dari zamannya Nabi Adam, nabi-nabi orang tua dan terus sampai keturunannya. Kemudian dia dilahirkan masuk ke alam rahim ibunya. 40 hari dia berada di dalam darah. 40 hari dia berada di dalam daging. 40 hari dia berada di dalam air. 120 hari Allah tiupkan roh Mani Abdul. Wahai Mani Abdul, masuklah kau kembali ke alam selanjutnya, adalah alam rahim ibumu. Menendang di perut ibunya. Adakah kita tahu apa yang dia lakukan di alam rahim ibunya? Tidak ada yang tahu. Saat ini ada alat yang begitu hebat, begitu canggih, yang bisa mendeteksi di dalam kantung rahim dia melalui layar kaca. Lihat anakmu berputar ke kiri ke kanan di dalam darah dan air. Bagaimana Allah menjaga Mani Abdul? Bagaimana Allah menjaga di alam rohnya sampai dia lulus di alam roh itu? Kalau ditanya, apakah kita tahu apa yang kita lakukan di alam roh? Saya sendiri menjawab, ya Allah, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Tapi satu yang harus kita pegang, kita lulus Bapak Ibu, lulus di alam roh, masuk ke alam rahim, lulus. Saya berumur di alam rahim Ibu 6 bulan 3 hari. Sehingga saya sampai saat ini ketemu dengan keluarga saya, disebutkan nama Gorontalo saya T. Turangga. Karena saya lahir dengan usia 6 bulan 3 hari. Ketika ayah ibu di sini umurnya berapa? 9 bulan 10 hari. Setelah kita persiapan mau keluar ke alam dunia, berapa lama kita di alam dunia? Beberapa hari yang lalu saya ceramah di Tapa atas meninggalnya seorang istri dengan usia 115 tahun. Lama umur ibu itu. Apa yang ia lakukan? Amalan apa yang ia perbuat? Setelah itu saya mengisi tausiah di depan polsek saya. Saya mengisi tausiah atas meninggalnya suami dengan usia 107 tahun. Lama umur orang itu. Bagaimana amalannya? Nabi Nuh berapa umurnya? Nabi Nuh 950 tahun. Panjang umurnya Nabi Nuh. Bahkan kita pernah dengar kisah Ashabul Kahfi yang Allah tidurkan satu malam, tapi ternyata dia telah mati dan tertidur selama 309 tahun lamanya bersama seekor anjing yang bernama Kismit yang menjaganya. 7 pemuda Ashabul Kahfi yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Ketika ada yang meninggal dunia, ada kalimat yang kita sebutkan, semoga husnul khatimah. Kalimat ini untuk orang yang hidup atau yang mati? Yang kanan dulu. Ya? Yang hidup atau yang mati?
Mati. Ya, yang di sebelah kanan yang hidup, Pak Ustadz. Ya, yang di sebelah kiri yang hidup, ada juga yang di sebelah yang hidup mati. Yang mati hidup sekarang. Yang pura-pura mati juga. Mana yang benar? Mari saya sampaikan kalimat semoga husnul khatimah. Ha bukan KH, tuhus bukan. Husnul khatimah. Semoga berakhir dengan kebaikan. Berarti belum berakhir. Berarti itu doa untuk mereka yang masih hidup. Masya Allah, semuanya mengatakan untuk mereka yang hidup. Betul, ketika sudah berjalan sakaratul mautnya, ketika ruh sudah mau terlepas, kita doakan semoga ia husnul khatimah. Terlepas ruh dengan jasadnya, dia telah sampai ke alam yang baru, ke alam barzakh. Mengapa dikatakan barzakh? Barzakh artinya pemisah, telah berpindah tempat dari alam nyata ke alam gaib. Mengapa dikatakan meninggal dunia? Karena dia telah pergi jauh meninggalkan kehidupan dunia ini. Ketika ada yang meninggal dunia, tugas kita 4 perkara. Yang pertama, memandikan jenazah. 1. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Yang keempat, mengantarkan jenazah ke liang kuburnya. Baru-baru ini kita melihat ada video yang sempat tersebar, solat jenazah menggunakan ruku. Ada yang nonton? Pakaian COVID, solat jenazah imamnya pakai ruku. Ada yang nonton? Ada. Betul solat jenazah ini pakai ruku? Betul? Tidak. Semua kita mengatakan sholat jenazah tidak pakai ruku, Pak Ustadz. Berarti ayah, ibu, kakak, saudara saya, kita sering mensolatkan jenazah. Kita sering hadir ketika ada teman kita yang meninggal dunia. Mengapa kita hadir? Karena kita mengerti dan paham bahwa bisa jadi besok kitalah yang dimandikan, kita yang dikafani, kita yang disolatkan, kitalah nanti yang diantarkan ke liang kubur kita. Ketika Ustaz sholat jenazah, bagaimana? Sholat jenazah hanya menggunakan 2 gerakan saja. Gerakan yang pertama, takbir secara berdiri sebanyak 4 kali. Tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud. Gerakan yang kedua, salam secara berdiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat jenazah. Pak Ustaz, rumah saya jauh di seberang. Saya pendatang. Tapi saya mau sholat jenazah, saya tidak tahu jenazah itu laki-laki atau perempuan. Bagaimana cara membedakannya, Pak Ustaz? Cukup kita melihat di mana posisi imam berdiri. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat jenazah, ketika jenazahnya laki-laki, maka imam akan sorong sedikit ke kanan. Imam akan berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah laki-laki. Maka kita doakan, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pak Ustaz, laki-laki imam sejajar kepala. Kalau perempuan, Pak Ustaz, maka imam akan sorong lagi sedikit ke tengah. Imam akan berdiri di tengah sejajar dengan perutnya wanita. Imam berdiri di tengah sejajar dengan pusatnya wanita. Imam berdiri di tengah sejajar dengan pusarnya wanita. Oh, imam di tengah, berarti yang terbungkus kain kafan yang jauh di sana adalah jenazah seorang wanita. Maka kita doakan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Pak Ustaz, laki-laki sejajar kepala. Ya. Kalau perempuan di tengah. Ya. Kalau banci, Pak Ustaz, di mana? Berdiri di mana imam? Ada yang bilang di kaki, kepala. Maka imam akan berdiri mensolatkan jenazahnya sesuai dengan kelahiran mereka pertama kali ke dunia sebagai apa? Ketika dia terlahir sebagai laki-laki, di dunia dia operasi menjadi wanita. Yang merubah adalah dia sendiri, bukan Allah. Maka kita solati dia sebagai seorang laki-laki. Ketika dia lahir sebagai seorang wanita, dia operasi menjadi seorang laki-laki. Yang merubah adalah dia, bukan Allah. Maka kita solati dia sebagaimana pertama kali kelahirannya, sebagai seorang wanita. Paham Bapak Ibu? Paham. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ sama-sama قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Sungguh benar kata Allah, aku akan menguji hambaku dengan sesuatu. Yang pertama, minal khaufi wal ju'i, ketakutan dan kelaparan. Bapak Ibu kalau lewat di kuburan takut?
Kalau lewat di kubur takut? Tidak takut Ti Oma? Tidak. Ti Oma tidak takut Pak Ustaz. Tapi kalau pagi, kalau tengah malam Allah tumete. Ti Oma berani. Oke, alhamdulillah. Jawab salam wajib Ibu? Jawab salam wajib? Wajib. Saya tambahkan ada 2 salam yang kalau kita dengar dia salam, tidak usah tunggu dia balas. Yang pertama, salam ketika kita lewat di kuburan. Mau tunggu Allah dia balas? Tidak usah. Saya kasih contoh, kita lewat di kuburan, jangan asal lewat. Ada salam bagi mereka. Bagaimana Ustaz? Contoh, ini kuburan 1, ini kuburan 2, ini kuburan 3. Kita jalan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. 1 kali. Kalau ayah ibu takut, dari jauh senter saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan juga kita bikin salam model orang hidup. Assalamualaikum bro. Hei, siapa? Jangan. Ada salamnya. Maju. Assalamualaikum ya ahlal kubur. 1 kali. Maju lagi. Wa antum sabikur. 2 kali. Maju lagi. Wa inna insyaallahu bikum lahikur. Setelah 3 kali salam, tidak usah mampu jago-jago, mau tunggu lagi. Pak Ustaz, bukankah salam wajib dia balas? Oh, maaf Oma. Kalau boleh Ti Oma yang berani ini saja, tunggu saja. Nah, kira-kira kalau dia balas kalau tengah malam, gelap gulita, di tengah hutan, di bawah pohon kelapa yang rimbun, tiba-tiba dia balas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira masih ada Oma? Tumete Oma. Tidak usah ditunggu. Salam di kuburan tidak usah tunggu dia balas. Kemudian salam yang kedua, salam ketika orang sholat, tidak usah kita balas. Di sini ada Pak Imam kita, ada para kiai kita. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Perlu dibalas? Tidak usah. Kalau dibalas akan kacau nanti imamnya. Padahal coba sebentar. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Akan kacau imamnya. Itu Allah uji kita yang pertama minal khauf, yang kedua wal ju'i. Sebelum saya lanjutkan, di mana-mana saya ceramah ini selalu ada handphone yang diangkat merekam seperti ibu-ibu ini. Jangan turun tangannya mudah, diangkat saja. Saya ceramah beberapa waktu yang lalu di Poso. Setelah itu saya ceramah, saya lihat dari jauh tangan ibu itu seperti ini. Angkat tangannya, dia pindah lagi ke kanan, dia sorong lagi ke bawah. Setelah saya lihat tangannya itu tidak lama masuk di dalam kantongnya, saya heran, tiba-tiba saya tanya, Ibu, kenapa tangannya merekam saya tidak sampai habis? Padahal ceramahnya bagus. Apa jawab ibu itu? Belum maaf Pak Ustaz, karena tangan saya olok, sokram. Insya Allah tangan ibu ini yang di atas terus ini tidak akan kram. Kenapa? Karena ditaruh di atas sandaran kursi, ditaruh begini, sehingga handphonenya tangan tidak akan kram-kram. Apalagi saya lihat di belakang ada tasnya, dia taruh tangan di atas tas begini. Insya Allah. Ada yang kedua merekam saya, dia rekam saya, lihat tangannya tidak sampai habis. Setelah itu saya tanya, ibu lagi mengapa? Saya lagi online Pak Ustaz, saya lagi live Pak Ustaz. Saya tanya kenapa sudah habis? Belum maaf Pak Ustaz, karena data kuota saya solobe. Insya Allah kuota ibu yang ada di sini bisa panjang. Dan ingat pesan saya, silakan merekam saya, silakan menvideo saya. Namun di akhirnya nanti jangan lupa 2 perkara, like and share ya. Share kemana-mana. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah. Ketika diuji yang pertama kita ketakutan, yang kedua wal ju'i, rasa lapar. Bapak Ibu lapar? Ya? Untung juga kita pakai masker sehingga bau asap yang ada di pansup itu tidak tercium ke hidung ayah ibu semuanya. Masker ini bukan hanya melindungi virus saja, tapi masker ini melindungi bau mulut kita, yang juga mungkin ada yang berbau asin dan asam dan lain-lain sebagainya. Bau mulut kita berbeda dengan bau mulut Nabi. Ludah kita berbeda dengan ludah Nabi. Ludah Nabi itu obat. Pernah Abu Bakar mengalami luka bakar di tangannya. Rasulullah mengambil ludahnya, dia mengusap tangannya, sembuh luka bakar di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar sakit mata, Rasulullah ambil ludahnya, dia usapkan mata Umar, sembuh sakit mata Umar bin Khattab. Itu ludah Nabi. Kalau ludah kita rasa-rasa saja, bagaimana kira-kira? Apalagi dia wahor, tidak sikat gigi 2 hari 2 malam. Begitu dipanggil, Ustaz Akmal sakit apa? Sakit mata. Dia main, dia rasa ludahnya, bukan sembuh mata saya, bisa-bisa infeksi mata saya.
Iya, sekali lagi yang ketawa ini pengalaman. Silakan dicoba masing-masing. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah. Rasa lapar yang Allah uji kepada kita beda dengan rasa lapar pada hari-hari biasanya. Coba pada bulan Ramadan, di sini kita tentu berpuasa. Bahkan ada yang tidak makan sahur. Tidak makan sahur pagi puasa Bapak Ibu. Puasa Oma? Puasa ya Allah saya puasa. Sanggup? Sanggup. Begitu menjelang berbuka, penuh meja. Ketika mau berbuka, ada langsung makan 2 piring? Tidak ada. Cukup 1 gelas dengan 1 pipo pelulu ila bulo atau 1 biji kurma. Kita makan, Masya Allah kenyangnya luar biasa. Tapi coba kalau kita misalkan tidak puasa, paginya hari-hari biasa, bukan hari Ramadan, bukan hari bulan puasa, kita lapar biasa, begitu malam coba makan 2 piring, tapi habis semuanya kita makan 3 piring, bahkan tambah lagi. Tapi kalau ada orang puasa juga, dia tahan, tapi begitu menjelang berbuka dia hantam juga sampai 10 piring, berarti bahwa memang dia begolojo Allah. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah, ketika diuji kita minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal, kehilangan harta benda, wal anfusi was samarat, kehilangan jiwa dan buah-buahan, wa basiris sabirin, hendaknya kita bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, dan apabila kita tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum Bapak Mani Abdul telah meninggalkan istri dan anak-anak tercinta. Anak-anak yang ditinggalkan, doakan ayahmu nak. Doakan ketika istri, doakan suamimu. Ketika dia di alam barzah, ia menanti doa-doa. Apakah doa itu sampai? Iza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Ketika anak Adam meninggal dunia, ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus pahalanya. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah. Sedekahnya, almarhum ini adalah orang yang rajin, seorang anak yang rajin. Bahkan dia memberi nafkah kepada istri, keluarga dan keturunannya, memberi bantuan kepada teman-temannya. Saya mendengar tadi kita semua yang bersedekah pada kegiatan ini membuat sedemikian rupa karena rasa sayang dan cinta kita kepada almarhum Mani Abdul. Ya Allah, jagalah ia di alam barzahnya ya Allah. Jagalah ia di alam barzahnya ya Allah. Dan berikan dia kemudahan di dalam menjawab 6 pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ketika mereka masuk ke alam barzah, ketika kita masuk ke alam barzah, kita meninggalkan semua harta-harta, meninggalkan istri dan keluarga. Allah tahu manusia suka hiburan, Allah kasih hiburan. Allah tahu manusia suka mainan, Allah kasih mainan. Apa mainan kita? Apa hiburan? Ustaz Akmal, aku kasih engkau ke alam dunia karena engkau sendiri, tidak boleh engkau sendiri. Maka aku kasih wanita sebagai istri pasangan hidupmu. Itulah hiburan yang aku berikan. Setelah engkau menikah, aku kasih keturunan anak-anakmu. Engkau bermain-main dengan hiburan. Setelah itu aku kasih mainan. Dari pekerjaanmu engkau bisa membeli mobil, engkau bisa membeli motor, engkau cuci motor mobilmu, tidak lama engkau mati. Hiburan ini karena Allah tahu manusia suka hiburan dan suka mainan. Cobalah saya ambil contoh. Ketika kita pergi ke Bandara Jalaluddin Gorontalo, kita delay pesawat kita 2 jam saja tidak bisa berangkat. 2 jam tidak ada pekerjaan yang kita lakukan. Betapa stres pemikiran kita luar biasa. Tapi sekarang ada handphone yang kita mainkan, ada warung kopi yang kita datangi, ada teman kita bercerita. 2 jam tidak terasa. Tibalah saatnya kita dipanggil Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua masuk ke alam barzah, semua meninggalkannya. Istri yang cantik meninggalkannya. Anak-anaknya tidak bisa sampai ke dalam alam barzah ketika dia dimakamkan. Istri yang cantik pun mana janjinya ketika waktu hidup dia mengatakan dengan suaminya, "Pak, ketika engkau nanti meninggal, ketika engkau hidup kita menikah, cintaku adalah sehidup semati." Padahal ketika engkau mati, istri kita sendiri pun akan takut dengan kita. Boleh buktikan ketika dalam satu kamar, lampunya hidup, mayat suaminya terbaring, tiba-tiba istrinya dekat dengan jenazahnya, tiba-tiba lampu mati dan mata suaminya terbuka tiba-tiba. Adakah istrinya mampu bertahan? Pasti istrinya akan lari ketakutan, minta pertolongan, "Pak Imam, tolong mata suami saya terbuka tiba-tiba." Mana cintamu sehidup semati? Ketika suamimu membuka matanya, engkau pun lari ketakutan. Mana? Hanya gombal semata. Ketika suamimu wafat, matanya terbuka, engkau pun lari terbirit-birit ketakutan. Padahal cintamu sehidup semati.
Inilah makna bahwa semua kehidupan tidaklah kekal dan abadi. Karena ketika manusia diciptakan, ada dialog antara Allah dengan malaikat. Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah, wahai malaikat, aku ingin menciptakan manusia di bumi sebagai penguasa, sebagai khalifah. Bagaimana menurut kalian wahai malaikat? Malaikat kemudian menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak. Ya Allah, kalau Engkau menciptakan manusia di bumi, manusia akan menumpahi darah mereka, manusia akan lalai terhadapmu. Tidak usah manusia kau ciptakan, cukup kami malaikat saja yang senantiasa bertasbih mengagungkan asmamu jalla jalalu. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. 1 jam berlalu. Masih ada waktu Bapak Ibu? Ya. Tadi pertama-pertama semangat, masih ada. Sekarang masih ada. Ya. Ya, saya tambah lagi 15 menit ke depan. Karena sedekah yang dihidangkan adalah bagian daripada rezeki yang Allah berikan. Akan mengalir darah, mengalir kerongkongan yang menyantap hidangan yang diberikan. Akan mengalir pahala bagi semua yang telah bersedekah dan menjadi doa kebaikan kepada almarhum Mani Abdul. Dan insya Allah akan dilapangkan kuburnya, dan insya Allah akan diringankan beban alam barzahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada perpisahan hidup, ada perpisahan kematian. Ketika kita melihat ada suaminya meninggal lebih dulu, ada istrinya belakang, ada istrinya lebih dulu, ada suaminya belakang, ada yang meninggal kemarin istrinya, hari ini suaminya, ada yang meninggal bersamaan. Allah yang mengatur. Ingat, para ibu-ibu, jangan lupa untuk saling menjaga keharmonisan itu. Jangan lupa untuk saling menghargai suaminya. Suaminya pergi bekerja, pergi pagi pulang malam, naik motor helmnya miring sampai jatuh ke tanah, ditiup angin, istri pulang ke rumah. Ikuti bagaimana Rasulullah disambut oleh istrinya Khadijah dan Aisyah. Rasulullah pulang ke rumah, istrinya datang, assalamualaikum ya Rasulullah, apakah engkau baik, sehat-sehat? Itu Rasulullah. Kita kadang-kadang suami datang jauh dari kantor, istri sambut bukan dengan kalimat yang halus, tapi apa yang ditanya istri, kasihan mereka. Jaga keharmonisan rumah tangga. Karena banyak ibu-ibu saat ini memuji suami hanya berdasarkan tanggal muda dan tanggal tua saja. Ibu-ibu yang ketawa berarti pengalaman pribadi. Silakan dirasa-rasa sendiri. Ketika suami bekerja pulang pagi, sambut dia dengan pakaian yang baik. Istri Nabi menyambut Rasulullah dengan pakaian yang baik, wangi-wangian yang bagus. Kita kadang-kadang istri menyambut suami di depan pintu pakai daster model tembakan solvo, lubang di sini, lubang di sini, bocor di sini, tak tempel di sini, bau asap lagi ya Allah. Jangan itu kita sambut semua suami kita. Bayangkan kalau dia datang terakhir hanya tinggal namanya. Suami itu ketika dia mau menyampaikan kasih sayang tidaklah nampak. Tapi wahai para istri, wahai anak-anak sekalian, ketika kalian tertidur, suamimu menatap ketika dia bangun tengah malam, meneteskan air matanya. Wahai istriku, doakan aku panjang umur. Aku akan menjaga kalian dan anak-anakku. Aku akan berdoa, berusaha semaksimal keringatku untuk membahagiakan kalian berdua. Ini ketika kita bagaimana keadaan, ketika istri dan suami saling menjaga, insya Allah Allah akan senantiasa menjaga kasih sayang kita semuanya. Ketika perpisahan Allah kehendaki, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap makhluk bernyawa pasti akan mengalami mati. Itu ibu-ibu yang memuji. Tapi ingat, jangan cuma ibu-ibu saja. Di sini ada bapak-bapak. Bapak-bapak juga harus rajin memuji istrinya. Ibu-ibu di sini, saya berapa hari yang lalu saya ceramah juga, saya tanya, ibu-ibu di sini ada suaminya tidak ada Pak Ustaz? Suaminya di mana? Suami saya ada di rumah Pak Ustaz. Kalau ada di rumah sebentar pulang ini, selesai ini pulang, panggil suaminya. Pak, Ibai, panggil. Pak, tadi saya dengar ceramahnya Ustaz Akmal.
ada perpisahan hidup, ada perpisahan kematian. Sebelum tiba balot mama yang berpisah lebih dulu. Totonu pujianmu yang dulu. Mana pujianmu yang dulu? Yang kau katakan mama kalau bergaya tidak ada duanya. Tonu, mana? Karena pujian pai tua itu hanya ada waktu muda saja. Tapi kalau sudah tua tioma gigi sudah permisi satu persatu. Kulit sudah keriput, maka pujian pai tua juga hilang di telan waktu. Kalau tidak ada pujian pai tua sebentar tadi pak, mana pujianmu yang dulu? Apa jawab suaminya di rumah? Mama, sekarang engkau sudah berbeda. Berbeda kenapa? Dulu pipimu mama bagaikan biapong panggang. Dulu pipi mama masih muda, masih span-span madelo biapong. Sekarang pipi mama madelo biapong kukus. Sukempes. Tapi jangan oma ini pegang pipi ya. Bukan oma ini, bukan. Ini di luar, bukan oma ini. Ya oma ada bilang begitu, ya oma so pegang. Rasa-rasa. Bukan ya oma, bukan. Yang di luar ini. Ketika pujian tidak ada lagi, sebentar pulang panggil suaminya, Pak, mana pujianmu yang dulu yang kau katakan mama kalau bergaya tidak ada tandingannya? Apa jawab suaminya lagi di rumah? Mama, sekarang poli engkau sudah berbeda. Berbeda kenapa? Alis matamu mama dulu kau ukir bagaikan semut berbaris yang pendek saja. Dulu, sekarang nanawau kau ukir alis matamu madelo gunung tilong kabila. Tapi jangan di ibu-ibu di sana sobat kuhaga ya, ngana ini. Ngana. Bukan ya, bukan ibu-ibu ini bukan. Tapi kalau ada yang dia hapus, oh sudah jadi. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah. Inilah pemaknaan yang apa inti dari semuanya, bahwa kematian itu pasti datangnya. Jangan cari mati dan jangan takut mati, dan yang lebih parah jangan pura-pura mati. Kita tunggu kematian itu kapan datang, karena manusia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Saya ambil 3 kesimpulan. Ketika kita saat ini sehat, katakan sehat. Ketika kita kuat, katakan kuat. Jangan kita balik keadaan, jangan kita dustai keadaan. Ketika kita dustai keadaan, maka kena kita teguran Allah yang dijelaskan di dalam surah Ar-Rahman 31 kali diulangi. Fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan wahai manusia? Kalian sehat, bilang sakit. Kalian mampu, kalian sampaikan kalian tak mampu. Kalian lihat teman kalian sudah berduka, kalian hanya mengintip dari balik layar. Kalian lupa bahwa bisa jadi engkaulah yang disolati, engkaulah yang dimandikan, engkaulah yang diantarkan ke liang kubur kalian. Kemudian yang kedua, almarhum Mani Abdul saat ini tidak berurusan dengan kehidupan dunia lagi. Almarhum tidak sibuk lagi. Almarhum telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bawalah semua amal ibadahmu dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mari saya tutup dengan doa. Aminkan doa yang saya panjatkan. Insyaallah doa yang kita haturkan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disampaikan. Kita niatkan dalam satu nama. Ketika nanti saya menyebutkan ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah khususan ila arwahi abdikal fakir, kita masukkan nama Mani Abdul. Kenapa saya minta kita aminkan? Di sini di ujung sana ada ibu-ibu yang lebih tua dari saya. Di sini saya melihat ada kakak-kakak, bapak-bapak yang lebih tua dari saya. Di sana ada junior saya Pak Randi. Di sini ada teman ayah saya, kakak saya Pak Sekcam, semua kita yang ada di sini. Kenapa saya minta aminkan? Wahai kalian, janganlah engkau meremehkan doa dari orang-orang jalanan. Jangan engkau menghinakan doa dari orang-orang biasa, jangan. Jangan engkau remehkan doa dari orang tokoh-tokoh pejabat biasa, jangan. Jangan kau remehkan doa dari tokoh pejabat yang tinggi, para ulama, para kiai. Jangan kau remehkan doa mereka. Mengapa jangan? Karena tidak ada yang tahu dari lidah dan lisan siapa di antara ayah, ibu, kakak, saudara semua yang ada ini yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta aminkan doa saya secara keras boleh, secara kecil di dalam hati juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah khususan ila arwah abdikal fakir. Al-Fatihah. Bismillah.
الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم يا الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن لله وإنا إليه راجعون اللهم بركة في القبور آمين ونعمة في القبور آمين وسلامة في القبور آمين اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وأكرم نزوله ووسع مدخله واغفر لنا وله رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم يا الله مقبولا دعاءنا سمعنا دعاءنا برحمتنا في مجلسنا هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya tutup dengan satu doa keberkahan Al-Quran. Mari kita bacakan. Al-Quran yang dibacakan pada malam pertama tahlil. Ada di situ kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu adalah perintah Allah. Wazkurullaha katsira. Berzikirlah kau sebanyak-banyaknya untuk mengingat aku. InsyaAllah Al-Quran yang ayat ibu bacakan, yang hafal, ingat, lihat, yang kita niatkan untuk almarhum, untuk kita juga semuanya, InsyaAllah Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongan bagi kita semua, baik di alam dunia maupun alam barzakh dan mizan dan sirat dan akhirat dan selanjutnya. Mari kita sama-sama membacakan doa keberkahan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini saja apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Saya tidak menggurui orang tua kita, tidak, tapi melainkan tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Salam hormat selalu dari saya, insan hamba Allah yang lemah. Muhammad Akmal bin Muhammad Fauzi, Kapolsek Tapa, Polres Bone Bolango, Polda Gorontalo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.